Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat Majelis Taklim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana agar bisa meraih husnul khatimah. Suatu perkara yang merupakan cita-cita setiap orang yang beriman, ya. Karena kedudukan seorang di akhirat kala bisa jadi nampak dari bagaimana kesudahannya. Apalagi hal ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung dari penutupnya. Ya, seakan-akan kondisi seorang di akhir hayatnya merupakan kesimpulan dari lembaran-lembaran hidupnya sebelumnya. Jika lembaran-lembaran hidup sebelumnya adalah baik, kesimpulannya dia akan meninggal dengan husnul khatimah. Tapi jika ternyata lembaran-lembaran amalnya, catatan amalnya sebelumnya buruk, maka dia akan meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Oleh karenanya, yang jadi masalah, kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Oleh karenanya para orang-orang saleh, ini yang terpikirkan oleh mereka, bagaimana kesudahan mereka. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah melihat catatan tentang nasibnya di Lauhil Mahfuz. Semua orang-orang saleh takut tentang dirinya. Tidak ada yang pede dengan keimanannya. Lihatlah bagaimana Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata tentang para sahabat. Kata beliau, sebagian diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Aku mendapati 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya khawatir kemunafikan atas diri mereka, ya. Tidak ada yang merasa pede. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita ini ikhlas, enggak ada yang tahu, ya. Bagaimana kesudahan kita, sementara fitnah begitu banyak, bagaimana godaan begitu banyak, ya. Jika kita dapati orang soleh, mereka khawatir dengan kesudahan mereka, ya. Lihatlah contoh satu, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana kita ketahui, salah seorang dari al-mubasysyirina al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, yaitu seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, Umar fil jannah. Umar di surga. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan, Rasulullah SAW melihat istananya Umar di surga. Ya, Rasulullah SAW berkata, bainama ana fil jannati ra'aitu fiha daron. Ketika aku sedang di surga, tiba-tiba aku melihat sebuah rumah, istana. Faqultu liman hadhihi. Aku bertanya, ini istana milik siapa? Faqila, maka dikatakan li Umar bin Khattab. Ini istana milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang Rasulullah SAW ya telah menyatakan bahwasanya Umar akan mati syahid. Ketika Rasulullah SAW di atas Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud bergetar, Rasulullah SAW mengatakan, uskun ya Uhud fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenang engkau wahai Gunung Uhud, sungguhnya yang di atasmu hanyalah seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW, wa siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidan, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan benar-benar Umar meninggal dalam kondisi mati syahid. Sebagaimana dia berdoa, ya Allahumma rzuqni syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di kota Madinah. Dan benar, beliau meninggal dengan mati syahid ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika beliau sedang salat subuh. Lihat bagaimana kesudahan yang sangat indah yang dimiliki oleh Umar. Umar dijamin masuk surga, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal sebagai penguasa khalifah yang sangat adil. Kemudian meninggal dalam kondisi sebabnya adalah ditikam ketika sedang salat. Tetapi Umar adalah orang yang tidak pernah pede dengan kesudahannya. Ya, dia yang pernah bertanya kepada Hudzaifah. Karena Hudzaifah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sahibus sir, sahabat yang diberikan rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menyebutkan beberapa nama orang-orang munafik
kepada Hudzaifah. Jadi kalau ada orang meninggal, Umar tengok apakah Hudzaifah menyolatkan atau tidak. Kalau Hudzaifah radhiyallahu anhu menyolatkan berarti bukan orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu tidak mau menyolatkan, maka Umar juga tidak mau menyolatkan. Maka suatu hari Umar melihat Hudzaifah tidak menyolatkan seseorang yang sudah meninggal dunia. Maka Umar menghampirinya dan bertanya, "Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman summiya minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebutkan sebagai orang-orang munafik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Hudzaifah, "La, tidak. Wala uzaki ba'daka ahadan." Aku tidak akan menjawab pertanyaan ini lagi setelah ini. Jadi Umar orang yang yang sangat bertakwa tapi tidak pernah pede dengan imannya, tidak tahu kesudahannya. Bahkan ketika dia sudah ditikam dan akan meninggal dunia, ada seorang muji-mujinya, Umar engkau begini, Umar engkau begini. Umarnya berkata, kafafan lali wala alayya. Semoga impas. Yang penting aku selamat. Yang penting aku selamat ya. Tidak untukku dan tidak juga atasku. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan tentang kisah Sufyan Ats-Tsauri atau perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa kana Sufyanu yashtaddu qalaquhu minas sawabiq wal khawatim. Adalah Sufyan Ats-Tsauri ya, sangat gelisah dengan amalannya yang telah lalu dan bagaimana kesudahannya. Fakana yabki. Adalah Sufyan Ats-Tsauri, beliau menangis. Wa yaqul, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Dia menangis dan dia berkata, aku khawatir aku tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai orang yang celaka. Wa yabki. Kemudian beliau pun menangis. Wa yaqulu akhafu an uslabal iman indal maut. Dan dia berkata juga, aku khawatir imanku dicabut ketika akan meninggal dunia. Aku khawatir imanku dicabut ketika akan meninggal dunia. Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang saleh tidak pernah pede dengan kesudahan mereka, karena ini adalah hal yang gaib. Kita enggak ada yang tahu. Tidak ada yang jamin saya bahwasanya akan beriman sampai hari akhir saya, sampai bagaimana kesudahan saya. Dan subhanallah, kita dapati contoh-contoh ya. Ada orang-orang yang tadinya berdakwah kemudian berubah ya. Dahulu ada seorang ya yang dikenal dengan Abdul Al-Qasimi, ya, ini sudah saya pernah sampaikan ya. Bahkan dia menulis kitab-kitab, bahkan membantah ya ateis, orang-orang ateis. Bahkan dia punya buku judulnya As-Sira' Baina Al-Islam wal Wathaniyah, pertarungan antara Islam dan penyembahan terhadap berhala. Buku yang sangat bagus dalam membantah syubhat-syubhat ateis. Tapi di penghujung hayatnya kemudian dia berubah, bahkan dinyatakan telah murtad oleh sebagian ulama ya. Perubahan drastis. Tadinya membela Islam, membela tauhid, tiba-tiba kita enggak tahu. Kita enggak tahu kesudahan seseorang ya. Baru-baru juga ada seorang dai ya, saya lihat di YouTube ya. Subhanallah, terkenal ya, suka ceramah, memberikan nasihat-nasihat, menjelaskan tentang haramnya musik. Kemudian tiba-tiba beberapa waktu kemudian dia muncul sambil joget-joget sambil subhanallah. Kita enggak tahu bagaimana kesudahan kita. Ya. Oleh karena seorang tidak ada yang pernah pede, apakah dia menjadi dai, apakah dia menjadi seorang panitia pengajian. Kita enggak tahu bagaimana kesudahan kita. Ya, lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam setelah melalui perjalanan yang panjang dengan ujian yang berat, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf, bagaimana dia dipisahkan dari ayahnya, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak, kemudian dipenjara, digoda oleh Zulaikha atau Imratul Aziz, ya, dan seterusnya sampai akhirnya dia menjadi seorang yang bendaharawan Mesir, dia orang terkenal, menjadi orang kaya, ya. Di puncak-puncak kejayaannya, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Tuhanku, sungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan Engkau telah mengajarkan kepadaku bagaimana tafsir mimpi. Fatiras samawati wal ardi, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah penolongku, pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi Islam dan susulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Lihat Nabi Yusuf yang seorang nabi yang sudah di puncak daripada keimanan, dia berdoa tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam. Itu anugerahkanlah kepadaku husnul khatimah. Wa alhiqni bis salihin, susulkanlah aku dengan orang saleh, yaitu jadikanlah wafatku dalam kondisi husnul khatimah. Jadi
Demikian juga ya dalam ayat-ayat yang lain Allah memuji ulul albab yang disebutkan dalam surat Ali Imran, yang Allah sebutkan doa-doa mereka. Di antara doa-doa ulul albab dalam surat Ali Imran, mereka berkata, ini orang-orang mulia para penghuni surga, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, ya. Gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ini minta untuk husnul khatimah. Ya. Minta agar diwafatkan bersama orang yang berbuat baik. Demikian juga ketika para penyihir Fir'aun diancam untuk dibunuh oleh Fir'aun dan akan dibunuh, dipotong secara tangan kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki kiri dengan tangan kanan, dipotong dengan cara silang, kemudian tidak disalib oleh Fir'aun, maka mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra, ya Allah curahkanlah kesabaran bagi kami, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Tawaffana muslimin yaitu minta agar husnul khatimah. Ya. Inilah kondisi yang seharusnya bagi setiap kita. Tidak ada yang pede. Kita tahu diri, apalagi zaman sekarang. Kita tahu diri betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Kita tahu diri bagaimana kita sangat sulit menjaga pandangan kita. Kita tahu diri bagaimana sangat sulit menjaga pendengaran kita. Kita ngerti betul bagaimana sulit menjaga gerak-gerik hati kita. Supaya ikhlas, supaya tidak riya, supaya tidak makan puji, supaya tidak ujub, supaya tidak pamer dan macam-macam. Ini sulit ya. Dan semua kemaksiatan merupakan sebab seorang meraih su'ul khatimah. Tapi pada kesempatan kali ini kita sama-sama berjuang, kita akan belajar bagaimana apa itu husnul khatimah dan bagaimana cara meraih husnul khatimah. Husnul khatimah secara bahasa, husn artinya indah, al-khatimah artinya kesudahan. Artinya kesudahan yang indah. Intinya seorang dikatakan meraih husnul khatimah jika dia meninggal dalam kondisi beramal saleh. Bukan dalam kondisi bermaksiat. Bukan dalam kondisi sedang membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah SAW isyaratkan dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, maka Allah akan menggunakannya. Allah akan memperkerjakannya atau menggunakannya. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud Allah menggunakannya?" Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi dia, Allah akan menggunakannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Allah membuat dia, membimbing dia, memberi hidayah kepadanya untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Jadi menjelang meninggal dunia, tiba-tiba dia diberi hidayah, semangat beramal soleh, bertakwa kepada Allah, kemudian meninggal di atas amal soleh tersebut. Ini adalah husnul khatimah, ya, husnul khatimah. Jika seorang meninggal dalam kondisi sedang beramal soleh, amal soleh apapun, dia sedang baca Quran, dia sedang sholat, dia sedang berbakti kepada orang tua, sedang pengajian, ya, sedang menyambung silaturahmi, sedang berjalan membantu orang lain, sedang bekerja untuk mencari nafkah untuk anak istri, dia meninggal dalam kondisi sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah husnul khatimah. Maka adalah husnul khatimah. Ya. Sebaliknya jika seorang meninggal dalam kondisi bermaksiat, berarti dia sedang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Seperti kita dapati sebagian orang meninggal dalam kondisi bunuh diri. Ini su'ul khatimah. Seorang meninggal dalam kondisi sedang berzina, lagi berzina dengan wanita yang tidak halal baginya, tahu-tahu meninggal dunia, ya. Sampai kata orang istilah meninggal di atas perut, meninggal, lagi berzina meninggal dunia. Lagi konsumsi narkoba tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sedang bertengkar sama orang tua, ya, ngangkat suara depan orang tua, tiba-tiba meninggal dunia. Ini contoh meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Sebagian orang ada yang lagi berjudi, meninggal. Lagi berjudi, tahu-tahu tangannya kaku pegang kartu, ini terjadi. Ya, saya diceritakan sama teman saya, dia lihat orang tersebut meninggal dalam kondisi kaku, sedang pegang kartu, sedang main judi. Waliyadzubillah. Ya. Sebagian mereka ada yang meninggal di panggung lagi nyanyi, ya, lagi bermusik-musikan, meninggal dunia di panggung. Waliyadzubillah. Sebagian mereka sedang joget. Baru-baru beberapa tahun yang silam, ada video klip seorang sedang joget. Acara ulang tahun kalau tidak salah, kemudian meninggal dunia. Subhanallah. Semua orang tahu itu kondisi buruk. Meskipun mereka mengatakan joget boleh, mereka mengatakan musik boleh, mereka mengatakan
itu semua boleh, tapi ketika melihat ada suatu kondisi seorang sedang joget, kemudian meninggal, mereka kata itu kondisi buruk. Fitrah, tahu ini kondisi buruk. Ya. Waliyadzubillah, maka seorang menjaga dirinya. Ada yang sedang bernyanyi, tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Jadi intinya husnul khatimah adalah meninggal dalam kondisi sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan berbicara bagaimana kiat-kiat agar kita bisa meraih husnul khatimah. Tentunya yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkara yang setiap kita tahu. Kita setiap hari Jumat mendengar pernyataan khatib, ittaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah. Kita sering mendengar. Dan itu nasihat Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal dalam kondisi muslim. Itu jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Maka siapa yang berusaha bertakwa, membiasakan dirinya bertakwa, maka insya Allah dia akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Karena seorang biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Seorang meninggal biasanya di atas kebiasaannya. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Kata beliau, Ibnu Katsir, saya bacakan, hafizu 'alal Islam fi hali sihhatikum. Jagalah Islam kalian ketika kalian dalam kondisi sehat. Wa salamatikum, demikian dalam kondisi selamat. Ya, kalau orang sakit biasanya baik-baik. Ini kalau dalam sehat kadang lupa. Kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, jaga Islam kalian. Litamutu alaihi, agar kalian meninggal ketika sakit, ketika meninggal di atas Islam tersebut. Fa innal karim, kemudian beliau berkata, rahimahullah, fa innal karim qad ajra adatahu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia telah memperjalankan sunnatullah yang berlaku, aturan yang berlaku di alam. Annahu man 'asha 'ala syai'in, siapa yang biasa dalam kebiasaannya, dalam kehidupannya memiliki kebiasaan tertentu, mata 'alaihi, maka dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Wa man mata 'ala syai'in, dan jika dia meninggal dalam kebiasaannya tersebut, bu'itsa 'alaihi, maka dia akan dibangkitkan dengan hal tersebut. Ini masalah takwa, masalah kebiasaan kita. Seorang bertakwa, kalau dia melakukan salah tinggal istighfar, kembali lagi kepada jalan yang lurus. Kalau anti biasanya ikut pengajian, anti akan meninggal dalam kondisi kebiasaan anti. Anti biasanya baca Quran, anti akan meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya kalau anti ternyata kebiasaannya nonton sinetron, nonton drama Korea, nonton macam-macam, bisa jadi meninggal di atas kebiasaan tersebut. Ini kata Ibnu Katsir, ini adalah tradisi sunnatullah yang telah dijalankan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang memiliki suatu kebiasaan dalam kehidupannya, dia melakukan kebiasaan tersebut, maka niscaya dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Yang suka-suka joget meninggal dalam kondisi joget. Suka-suka nyanyi, musik-musikan meninggal dalam kondisi demikian, atau meninggal dalam kondisi yang lebih parah kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suka berjudi meninggal dalam kondisi judi. Maka seorang berusaha untuk bertakwa. Takwa itu antajala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Jangan sampai engkau terjerumus dalam neraka jahanam. Tinggalkan segala kemaksiatan. Ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair, ya, tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Kita yang gampang-gampang kan dosa kecil. Akhirnya terbiasa bahkan dosa besar. Ghibah, namimah, dosa besar. Kita berusaha tinggalkan seluruh dosa besar maupun kecil. Hati-hati ikhwan dan akhwat. Kita hidup dengan kondisi yang memudahkan kita untuk berdosa. Tinggalkan seluruh dosa, besar-besar maupun yang kecil-kecil, ya. Ya, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adapun seorang mukmin yara dzunubahu
ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa' alaihi. Seorang mukmin itu dia melihat dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung tersebut jatuh menimpanya. Dia merasa khawatir. Dia khawatir meninggal sebelum bertobat dari dosa tersebut. Dia khawatir bertemu dengan Allah membawa dosa tersebut. Dia gelisah. Dia memandang dosa-dosanya. Bukan berarti orang soleh tidak punya dosa, dia punya dosa. Tapi dia segera bertobat. Dia memandang dosa-dosanya seperti gunung yang ada di atas siap menimpanya. Wa amal munafiq. Adapun orang munafik, yara dzunubahu kadzubabin. Dia memandang dosa-dosanya, dia remehkan. Kadzubabin marra ala anfihi, seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, fayaqulu biyadihi hakadha, kemudian dia segera usir. Jadi dianggap remeh. Benar dosa itu mengganggu hati, tapi dia cuekin. Seperti lalat ganggu kita, lalat ganggu, tapi kita cuekin gini. Beda dengan orang beriman khawatir dengan dosa-dosanya. Maka hadirkan dalam diri kita rasa takut dengan dosa. Ya. Lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kemudian tapi kita bermaksiat kepadanya. Jadi berusaha bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair. Ya, kata Allah, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak-anak Adam, Allah telah menurunkan pakaian bagi kalian. Allah turunkan banyak perkara yang kalian bisa buat pakaian, menutupi keindahan tubuh kalian, menjadikan kalian berpenampilan lebih indah. Tapi setelah itu Allah berkata, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan lebih baik. Jangan sampai kita hanya memperhatikan pakaian penampilan kita, terutama ibu-ibu memperhatikan tapi lupa dengan pakaian ketakwaan. Dan Allah menamakan ketakwaan dengan libas, pakaian. Itu artinya seluruh tubuh kita hendaknya tertutup dengan pakaian ketakwaan. Kita bertakwa dalam pandangan kita, bertakwa dalam pendengaran kita, bertakwa dalam perkataan kita, ya. Kita berusaha bertakwa dalam segala hal seakan-akan pakaian yang menutupi tubuh kita. Jadi ini yang pertama, ingin husnul khatimah, bertakwa. Maksiat itu menyebabkan kita terjerumus dalam su'ul khatimah. Kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, tinggalkanlah. Sebagian orang sudah ngaji, dia punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk nonton ini kayak. Kebiasaan buruk gibah, sudah ngaji. Bahkan panitia pengajian. Kebiasaan buruk membangkang kepada suami. Kebiasaan buruk nonton drama Korea. Kebiasaan buruk kalau sendiri bersenandung sendiri, nyanyi sendiri. Tinggalkan. Kebiasaan buruk nonton macam-macam YouTube dan yang tidak benar. Hati-hati. Bertakwa kepada Allah. Bukan berarti orang soleh tidak berdosa. Orang soleh berdosa. Dia melakukan terjerumus dalam dosa, tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dosa-dosanya. Adapun ketika hati kita sudah mulai remehkan dosa ini, dosa ini, maka hati kita terjangkiti dengan penyakit orang munafik yang meremehkan dosa-dosa. Tapi ini yang pertama, berusaha bertakwa, meninggalkan maksiat apapun, ya. Tadi penyair berkata, "Khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa." Tinggalkanlah dosa-dosa besar maupun kecil, itulah ketakwaan. Fasna kamashin fawqa ardi syauqi yahlaru ma yara. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia berjalan waspada. Dia jalan pelan-pelan. Dia lihat sini ada duri, sini ada duri. Ya, bukan asal sembarang, makanya orang bertakwa dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar, dia tidak sembarang berbicara. Dia berjalan seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. La tahqiranna saghiratan, jangan kau meremehkan dosa kecil. Ingat, innal jibala minal hasa. Gunung yang tinggi itu tersusun dari kumpulan-kumpulan batu atau pasir-pasir yang kecil. Ini sebab kita husnul khatimah. Yang kedua, mengingat kematian. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengingat kematian. Ini perkara yang tidak menyenangkan, tapi itu membuat hati kita menjadi bahagia. Siapa sih suka ingat kematian? Enggak ada yang suka. Kita senang tertawa-tertawa, cerita-cerita, jalan sana, jalan sini. Kita sukanya seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Karena benar kalau sudah ingat kematian, ya kita mau ketawa gimana, mau ini gimana. Tapi itulah solusi yang paling tepat agar kita husnul khatimah. Sering mengingat kematian. Karena kalau mengingat kematian kita akan semangat beribadah. Kita semangat untuk bertobat dan kita akan qanaah. Orang yang sering ingat kematian, dia rajin beribadah, kemudian dia suka bertobat kepada Allah dan dia qanaah dengan dunia yang sedikit yang dia dapatkan. Dia bilang, apa ini semua? Kita akan mati dan kekayaan yang kita miliki kita tinggalkan. Makanya orang yang sering mengingat kematian dan persiapkan dirinya adalah orang yang cerdas. Kata Nabi SAW ketika ditanya, "Fa'ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kata Rasulullah SAW,
Aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas di antara kaum ini adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling mantap persiapannya untuk menemui peristiwa-peristiwa setelah kematian, itu menemui akhirat. Ulaikal aqyas. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Maka dianjurkan kalau kita ingin husnul khatimah, jangan lupa ziarah kubur. Ziarah kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur membuat kita ingat akan akhirat. Kita pergi juga ke tempat orang sakit, ingat bagi orang sakit, di antara mereka ada yang meninggal. Kalau kita bisa menghadiri sakaratul maut, itu yang terbaik kata Al-Qurtubi. Namun Rasulullah SAW tidak mengarahkan kepada sakaratul maut karena itu susah ya. Tapi kalau ke kuburan kapan saja bisa. Kalau kita lihat orang sakaratul maut, kita ambil pelajaran. Kita akan seperti dia. Kita akan seperti dia. Pergi ke kuburan, lihat. Betapa banyak orang di bawah tanah. Mereka dahulu ketika masih hidup juga berlomba-lomba untuk membangun rumah, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, berlomba-lomba untuk membeli mobil yang sangat mewah. Mereka dulu ketika masih hidup berbangga-banggaan dengan harta yang mereka miliki. Sekarang mereka semua sudah di bawah tanah dan kita akan seperti itu. Makanya ketika kita ziarah kubur kita mengatakan wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kami niscaya insyaallah nyusul kalian. Bayangkan kita ziarah kubur kita ucapkan doa tersebut. Dan kami insyaallah nyusul kepada kalian. Kita terpedaya. Kalau kita sudah sering ingat kematian, maka ya kita akan segera bertobat, kita akan bersemangat untuk melakukan kebajikan, ya. Kemudian kita juga akan qanaah. Makanya dikatakan orang yang suka lupa dengan kematian dihukum dengan 3 perkara. Siapa yang jarang ingat kematian dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama taswifut taubah, sering menunda tobat, nanti aja deh. Kenapa? Karena dia tidak merasa akan mati sehingga dia bertobat nanti aja. Kalau Anda memiliki sifat itu, nanti aja saya bertobat, ketahuilah Anda termasuk orang yang bodoh. Karena orang yang pintar adalah orang yang sering mengingat kematian dan menjalankan. Dan kalau dia sudah sering ingat kematian, maka dia tidak akan menunda tobatnya. Dia tidak tahu dia bermaksiat malam ini apakah dia tidur. Jadi masih bisa bangun, dia tidak yakin. Memang benar kemarin dia masih bangun. Sekarang dia bermaksiat sebelum tidur dia maksiat. Entah nonton apa, entah melihat yang haram, entah telepon siapa. Dia bermaksiat sebelum tidur. Kemudian dia tidur. Apakah dia bisa bangun dalam kondisi masih hidup? Maka disebut ada sebuah kisah singkat namun memberi pelajaran. Seorang ingin bertobat, bermaksiat ingin bertobat, dia bilang besok saja dia bertobat. Tahu-tahu dia tidak bangun lagi. Ya. Maka orang yang tidak ingat kematian, dia akan menunda tobat nanti aja. Sampai akhirnya dia meninggal sebelum dia bertobat. Dan orang yang tidak ingat, yang lupa dengan kematian, diberi hukuman yaitu susah untuk qanaah. Selalu pingin. Dia merasa hidup lama. Tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Ya. Dan yang ketiga, dia malas dalam beribadah. Lihat, apakah Anda sudah memiliki sifat-sifat malas? Membaca Quran malas, berbakti sama orang tua malas, salat malam malas, salat qobliyah ba'diyah malas. Ya. Ini tanda-tanda bahwasanya Anda lupa dengan kematian. Makanya di antara hal yang memudahkan kita untuk meraih husnul khatimah, jangan lupa untuk sering ingat kematian. Memang tidak menyenangkan amal ini, tapi itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk, ya Allah kalau saya mati gimana? Gimana amal saya? Apa yang saya bawa untuk bertemu dengan Allah? Bagaimana dengan dosa-dosa saya, gibah saya, namimah saya? Bagaimana kezaliman saya kepada Allah? Dia pikir kematian. Ini sangat bermanfaat orang cerdas yang seperti karena dia akan bersiap untuk menemui kematian tersebut. Kemudian di antara kiat agar kita husnul khatimah sudah saya singgung sebelumnya. Yang ketiga adalah segera bertobat. Jangan pernah tunda taubat. Para ulama menjelaskan di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kewajiban bertobat adalah kewajiban fauri, yaitu segera. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Dalam ayat yang lain, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah. Jadi dengan ini kita tahu bahwasanya bertobat adalah kewajiban yang disegerakan, tidak boleh ditunda. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dia berkata, "Annal mubadarata ila taubati minadz-dzambi fardun 'alal faur." Ketahuilah bahwasanya bersegera untuk bertobat dari dosa adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan segera. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh ditunda-tunda. Fama ta'akharaha asabi ta'khir. Kapan dia menunda taubat, maka dia bermaksiat dengan maksiat yang lain, itu maksiat menunda taubat. Jadi taubat adalah ibadah yang harus segera dikerjakan. Jangan Anda bermaksiat segera bertobat. Anda melihat yang haram segera astaghfirullah. Jangan kita lihat haram kita tidak pernah istighfar.
Anda siapapun segera kita bertobat kepada Allah. Agar kita meninggal dalam kondisi sudah bertobat. Syaitan sangat benci kalau seorang sudah melakukan kemaksiatan puluhan tahun, tiba-tiba di penghujung hayatnya dia bertobat. Selesai. Maka proyek setan selama puluhan tahun gagal. Proyek iblis gagal. Dia menyangka sudah menjerumuskan orang ini untuk masuk neraka bersama dia. Ternyata di penghujung hayat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu kita untuk bertobat kepada Allah. Kita tidak ada yang luput dari dosa. Kita semua pernah melakukan dosa. Kita bahkan terkadang di antara kita sedang berdosa. Tapi kita punya senjata andalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tunda-tunda tobat, menunda tobat itu sendiri adalah dosa tersendiri. Jadi kita punya dosa-dosa yang sedang kita mau bertobat darinya, dan penundaan tobat adalah dosa tersendiri. Yang keempat, agar kita mudah meraih husnul khatimah, memperbanyak amalan sir, amalan rahasia yang Allah tidak tahu. Yang orang lain tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Ini punya pengaruh besar dalam mendatangkan husnul khatimah. Kata Nabi SAW, "Man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Dalil bahwasanya menyembunyikan amal saleh mudah memasukkan surga, mudah mendapatkan husnul khatimah dalam hadis Ibnu Mas'ud. Perhatikan kata Nabi SAW, "Fawalladhi nafsi biyadihi, inna ahadakum la ya'malu bi amalil jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Sungguhnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga, itu menjalankan ketaatan, sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata sudah ditakdirkan, fayamalu bi amali ahli nar, maka di penghujung hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka jahanam, maksiat. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni neraka, maksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', sehingga jarak dia dengan neraka cuma tinggal 1 hasta. Faisbiqu alaihil kitab, ternyata sudah didahului oleh kitab Lauhil Mahfuz, fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha, di penghujung hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, dia taubat, dia hijrah, kemudian dia pun masuk surga. Tapi kok bisa ada perubahan dari baik menuju buruk dan berakhir dengan husnul khatimah, dan dari buruk menuju baik hijrah kemudian berakhir dengan husnul khatimah? Sebabnya adalah masalah hati. Apa kata Nabi SAW, "Inna rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnas wa min ahlin nar." Sungguh seorang laki melakukan amalan-amalan penghuni surga yang terlihat oleh manusia, ternyata dia penghuni neraka jahanam. Wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Sebagian orang justru melakukan amalan penghuni neraka, dia bermaksiat menurut orang, tetapi ternyata dia penghuni surga. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, "Isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik." Ini masalah batin. Ya. Seorang beramal menurut kelihatan manusia, batinnya berbeda. Wa anna khatimatas su' takunu bi sababi dasisatin batinatin lil abdi. Sungguhnya su'ul khatimah sebabnya adalah penyakit yang tersembunyi dalam dada manusia yang orang lain tidak lihat. Kan saya katakan bisa jadi orang su'ul khatimah, dia beramal soleh, bersedekah, berdakwah, ternyata niatnya bukan karena Allah, ternyata riya, ternyata dia ujub, ternyata amal soleh buat dia sombong dan angkuh. Ini orang tidak lihat. Tapi penyakit-penyakit hati inilah yang menyebabkan dia akhirnya meraih su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang mungkin kelihatannya dia malas-malasan, tapi dia punya hati yang sangat lembut, hati yang sangat baik. Hati yang niat baiknya ini dia ikhlas tulus akan bermanfaat baginya. Di penghujung hayatnya Allah akan beri taufik kepada dia untuk beramal dengan amalan soleh sehingga dia pun meraih husnul khatimah. Oleh karenanya, apabila kita hendak meraih husnul khatimah, sebagaimana kita punya amal-amalan maksiat yang orang lain tidak tahu, maka berusahalah kita punya amal-amal soleh yang juga orang lain tidak tahu. Sembunyikan amal soleh kita sebisa mungkin. Tutup mulut, jangan cerita kepada siapapun. Jangan di-share, jangan di-publish, tutup mulut. Cukup Allah yang tahu. Ini di antara sebab yang memudahkan kita untuk meraih husnul khatimah. Taib. Di antara sebab untuk meraih husnul khatimah berdoa. Ada banyak doa yang bisa kita baca agar meraih husnul khatimah. Di antaranya doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi Islam dan usulkanlah aku kepada orang-orang saleh. Minta husnul khatimah. Di antaranya doa menjelang tidur.
Doa menjelang tidur agak panjang tapi kita berusaha hafal. Bunyinya Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah aku serahkan wajahku untukmu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu. Wal ja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam kondisi berharap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka ila ilaik, tidak ada tempat pertolongan darimu kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt, ya Allah aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Kata Nabi, fa in mutta min lailatika, jika kau ucapkan ini dan kau meninggal malam itu, tidur kemudian meninggal, fa anta alal fitrah, maka kau di atas fitrah. Ya. Kau di atas fitrah, meninggal di atas Islam. Kata Nabi, wa ja'alhunna akhira ma tatakallamu bi, jadikanlah ini doa yang paling terakhir sebelum kau tidur. Jadi kita tahu doa-doa tidur banyak, di antaranya baca 3 qul, di antaranya Allah makini adzabak yauma tab'atsu ibadak, banyak doa. Ya, di antaranya baca ayat kursi, di antaranya banyak doa. Tapi doa yang terakhir yang kita baca setelah semua zikir kita baca, zikir mau tidur banyak. Ini doa ini. Kata Nabi, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bi, jadikanlah ini doa yang terakhir sebelum kau tidur. Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wal ja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka ila ilaik, tidak ada yang bisa kabur darimu kecuali kabur kepadamu. Tidak ada tempat bersandar kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt, ya Allah aku beriman kepada Al-Quran yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Kata Nabi, fa in mutta, kalau kau meninggal ucapkan doa ini malam tersebut, fa anta alal fitrah, kau meninggal di atas fitrah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ini doa tidur yang hendaknya kita hafal dan kita baca menjelang tidur atau ucapan terakhir sebelum tidur. Kalau kita ternyata habis baca doa ini, kita ngobrol lagi atau telepon lagi, ulangi doa ini. Karena ini diucapkan yang terakhir. Kemudian di antara doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih husnul khatimah, ya di antaranya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafir wa tarhamani. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftun. Yang maknanya, ya Allah aku mohon kepada Engkau amal-amal kebajikan, dan aku mohon kepada Engkau untuk bisa meninggalkan kemungkaran, dan aku mohon kepada Engkau untuk mencintai orang-orang miskin, dan Engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni ghairu maftun. Kalau kau ingin memberikan fitnah kepada suatu kaum, cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Ini doa agar kita husnul khatimah. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Fitnah ini, fitnah berita, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah syubhat, fitnah ghibah, fitnah namimah. Fitnah begitu banyak. Kadang Allah menghendaki satu kaum terkena fitnah. Kita berdoa, ya Allah, wa idza aradta fitnatan biqaumin faqbidni ghairu maftun. Ya Allah, kalau kau ingin memfitnah satu kaum, cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Doa husnul khatimah. Kemudian selanjutnya dari doa tersebut, as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan aku mohon untuk mencintaimu dan mencintai orang mencintaimu dan mencintai amalan yang mendekatkan aku kepadamu. Kita hidup di zaman fitnah, ikhwan. Banyak orang kelihatannya saleh terfitnah dengan wanita. Banyak orang kelihatannya rajin ke masjid tapi dia hobinya nonton aurat yang terbuka, drama Korea lah, apalah, bahkan film-film tidak benar, hobi. Betapa sering saya dengar orang sudah ngaji tapi hobi. Ya, gimana dia ya? Ketika dia nonton film tersebut, aurat wanita terbuka. Wanita cantik dia lihat ya. Ya mudah-mudahan Allah terus kasih hidayah menuju yang lebih baik. Ya. Kemudian di antara doa Nabi juga agar kita mendapat husnul khatimah. Ya. Seperti doa Nabi yang masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Tegar sampai kita meninggal dunia. Istiqamah, tegar hati. Sampai kita meninggal dunia, husnul khatimah. Ini juga doa yang sering harus kita perbanyak. Ya muqallibal, benar-benar ya ikhwan. Kita doa dengan benar. Bukan sekedar kita lafalkan, tidak kita pikirkan. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita ini hati lemah. Mudah riya, mudah ujub, mudah sombong, mudah hasad, mudah suudzon. Lemah. Ingin melihat, hati ini mendorong melihat yang haram, hati ini mendorong mendengar yang haram, hati ini mendorong lisan untuk bergibah ria. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sungguhnya
jiwa itu menyuruh kepada keburukan, maka kita minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ainik. Ya muwallati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ini di antara minta untuk husnul khatimah. Di antara doa Nabi juga, doa yang panjang itu Allahumma inni a'udzubika minal hadim wa a'udzubika minat taraddi wa minal gharq wal haram. Wa a'udzubika, perhatikan, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Di antara doa Nabi, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ketika akan meninggal, dari godaan syaitan ketika akan meninggal. Jadi syaitan disebutkan hadir dalam segala hal. Ketika kita minum, syaitan hadir. Ketika bersama istri, syaitan hadir. Syaitan hadir. Dalam hadis juga, inna syaitan yaq'udu li ibni Adam bi atruqi. Syaitan itu duduk di semua jalan ditempuh oleh anak Adam. Di antara kondisi yang syaitan sangat bersemangat menggoda kita tatkala kita akan meninggal dunia. Hati-hati. Kondisi yang sangat rawan. Sebagai penentu diri kita, syaitan datang menggoda. Kasih syubhat. Ya. Sampai dalam sebuah riwayat Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia, dia ngomong ba'du. Belum. Sampai anaknya berkata, "Ya ayahanda, apa yang Anda katakan sebelum meninggal, sebelum tadi Anda tidur Anda mengatakan, ketika pingsan Anda mengatakan ba'du, belum." Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang kepadaku. Syaitan berkata, "Futtani ya Ahmad. Ya Ahmad, kau hebat. Kau telah luput dari godaanku." Kata aku, ba'du belum. Selama nyawa masih di kerongkongan, berarti aku belum luput dari godaanmu. Lihat, di penghujung hayat, syaitan ingin membuat Imam Ahmad jadi ujub. Syaitan hadir. Makanya di antara doa Nabi, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar syaitan tidak menggodaku, tidak membuat aku rancu dan bimbang ketika hendak meninggal dunia. Ya. Seperti apa? Ya, seperti dikatakan oleh Al-Munawi, yaitu yamna'uhu at-taubah, membuat dia jangan bertobat. Ya. Seperti membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh. Ya. Bisa jadi dia kena syubhat, bikin dia ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, bikin dia ragu tentang hari akhirat. Kapan terjadi? Menjelang meninggal. Waliyadzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ketika kita akan meninggal dunia. Insya Allah zikir pagi petang itu membantu kita untuk husnul khatimah. Zikir pagi petang Allah menjaga kita di pagi hari, Allah menjaga kita di petang hari. Kita baca di pagi hari, Allah jaga kita sampai petang. Kita baca petang hari, Allah jaga kita di malam hari. Jangan lupa. Sederhana tapi kita rutinkan. Dan saya berharap pada diri saya pribadi juga pada kawan-kawan, ketika baca doa-doa tersebut hendaknya direnungkan, dipahami maknanya, bukan sekedar dihafalkan, didoakan. Kemudian di antaranya agar kita husnul khatimah ketika kita akan meninggal dunia, hendaknya husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia buruk sangka. Saat yang paling tepat di husnul dzan ketika akan meninggal dunia. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk tidak su'ul khatimah, jangan zalimi orang. Berusaha semaksimal mungkin jangan zalimi orang. Kita enggak tahu kalau kita zalimi orang, dia doain kita doa apa. Kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum. Waspadalah kalian dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada. Bisa jadi zalimi orang tersebut berdoa, ya Allah, ya, rusaklah agamanya. Bisa jadi di penghujung hayat doanya mungkin tidak dikabulkan, sekarang doanya dikabulkan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Dia binasa 20 tahun lagi dalam kondisi terpuruk, agamanya hancur karena kezaliman yang dilakukan 20 tahun yang waspada. Ya. Mereka seorang berusaha agar tidak berbuat zalim kepada siapapun. Riwayat yang masyhur ketika kataba rajulun ila Ibnu Umar, "Aniktub ilayya bil ilmi kullih." Ada seorang tulis surat kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, ajarkanlah aku seluruh ilmu, tuliskanlah kepada seluruh ilmu." Kata Ibnu Umar, "Innal ilma katsir." Ilmu banyak, apa yang mau ditulis? Banyak sekali ilmu. Walakin istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas. Tapi kalau kau mampu bertemu Allah, yaitu dalam kondisi khafifadh dhahir min dima'in nas, dalam kondisi tidak punya dosa, menumpahkan darah manusia apapun. Khamisal batni min amwalim, dan tidak makan harta haram sedikit pun. Kafal lisani an aradhihim, dalam kondisi menjaga lisan, tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Laziman li amri jama'atim, kemudian merapat pada jamaah mereka. Faf'al, maka
lakukanlah. Jadi seorang berusaha tidak berbuat zalim kepada siapapun. Zalim ini membuat kita bisa jadi su'ul khatimah. Mengerikan. Jika kita punya dosa-dosa sama orang, berbuat zalim sama orang, segera kita minta dihalalkan, ya. Dan ingat kezaliman tersebut, terkadang kita gampangkan gambaran orang yang zalim itu zalim kepada orang jauh. Terkadang kita zalim kepada orang terdekat kita. Sebagian lelaki zalim kepada istrinya. Sakiti tiap hari, dimaki-maki tiap hari, direndahkan, tidak diberi nafkah, tidak diberi nafkah lahir dan batin. Zalim kepada istrinya. Istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa? Dia zalim sama istrinya. Atau seorang wanita zalim kepada suaminya, nuntut melulu, suaminya kerja pontang-panting, banting tulang, peras keringat, tidak pernah dihargai, tidak pernah dipuji, tidak pernah qanaah dengan zalim sama suaminya. Suaminya kerja keras tidak pernah dianggap. Zalim. Kadang kita zalim kepada orang terdekat, zalim kepada orang tua kita, tidak pernah kita perhatikan, zalim kepada anak kita, tidak pernah kita arahkan. Jadi jangan pikiran zalim sama orang jauh, orang dekat, terkadang kita berbuat zalim kepadanya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati jangan sampai seorang berzalim, karena kezaliman itu sangat mudah dibalas di dunia dan membuat kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Kemudian di antara sebab yang buat kita bisa meraih husnul khatimah, sebaliknya jangan berbuat zalim, sebaliknya itu membantu orang lain. Kata Nabi SAW, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'." Berbuat baik kepada orang lain, lakukan kema'rufan, kebaikan, taqi masari as-su', akan menghalangi dari kesudahan yang buruk. Ya, kalau Anda sering berbuat baik, insyaallah dapatkan husnul khatimah. Sering bantu orang, sering bagi sembako, sering senyum sama orang lain, membuat kue untuk tetangga, memberi fakir miskin semampunya, membantu dengan uang, kalau enggak membantu dengan tenaga, kalau enggak membantu dengan pikiran, kalau enggak membantu dengan syafaat. Kata Nabi SAW, "Ishfa'u tu'jaru." Beri rekomendasi, kalian akan dapat pahala. Kalau orang butuh bantuan kita dan itu bisa bermanfaat, lakukan. Ishfa'u tu'jaru. Berilah rekomendasi, kalian akan dapat pahala, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab yang mungkin bisa kita lakukan untuk meraih husnul khatimah. Sebab paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bertakwa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang yang kita tutup dengan pengajian kita tentang ciri-ciri orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Di antaranya orang meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. La ilaha illallah. Maka perbanyak seorang akan meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada orang mau meninggal, kita talqin, kita bilang la ilaha illallah. Karena kalau dia meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Nabi SAW. Demikian juga kalimat-kalimat yang baik. Nabi SAW sendiri ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan ma'ar rafiqil a'la, sambil menunjuk ke atas, ma'ar rafiqil a'la. Kemudian tangan beliau jatuh, yaitu aku ingin bersama orang-orang yang saleh. Karena Rasulullah SAW diberi pilihan. Maka demikian pula kalau seorang meninggal dalam kondisi baca Quran. Ada sebagian orang kecelakaan ketika didatangi oleh petugas, dia baca Quran sampai meninggal dunia. Subhanallah. Bukan nyanyi, bukan meninggal dalam kondisi duniawi, tidak, tapi dengan baca Quran. Jadi kalimat-kalimat, ada yang meninggal dalam kondisi mengucap astagfirullah, astagfirullah. Ada yang meninggal seperti itu. Intinya, terbaik adalah mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat yang indah, yang maknanya baik, itu tanda-tanda dia husnul khatimah. Ya. Saya ingat ada seorang, saya kenal, ya. Orangnya biasa-biasa, bukan orang yang bertakwa, bukan orang bertakwa sangat bertakwa. Artinya baru-baru hijrah, menjelang meninggal dunia, dia baru berhijrah. Tapi orangnya sangat dermawan, sangat perhatian sama keluarga, silaturahmi jalan terus. Dia cari keluarga-keluarga, dia cari orang-orang tua dari keluarga, dia bantu. Orangnya biasa-biasa saja, tapi karena kebaikannya di penghujung hayat dia mulai mengenal sunnah, mulai belajar, meninggal dalam kondisi mengucapkan ucapan yang indah. Saya lupa apakah dia bilang la ilaha illallah atau dia mengucapkan astagfirullah, Allahu akbar, kemudian meninggal dunia. Ya. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini subhanallah terkadang berkaitan dengan apa yang kalau kita pikirkan selalu ini, itu yang keluar. Kata pepatah Arab, kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap ceret itu menumpahkan isinya. Kalau pikiran kita isinya macam-macam, itu yang akan kita ucapkan. Kalau pikiran kita lagu melulu, ya kita mungkin nyanyi ketika meninggal dunia. Waliyadzubillah. Tapi kalau pikiran kita Al-Quran, kita ucapkan ayat-ayat Allah ketika meninggal dunia. Orang sedikit astagfirullah, sedikit la ilaha illallah, sedikit subhanallah. Coba tiap hari dia berzikir.
Ketika terkenal apa langsung innalillah, astagfirullah, mudah. Tapi kalau jalan ke sana kemari, joget sana, nyanyi sana, dangdutan, pop, rock and roll dan macam-macam ya. Nanti ketika meninggal juga begitu. Jadi itu yang di benaknya keluar. Kullu ina'in bima fihi yamdahu. Setiap ceret itu mengeluarkan isinya. Kalau isinya Al-Quran, keluar Al-Quran. Isinya nyanyian, keluar nyanyian. Isinya bola melulu, keluar bola. Kemudian di antara ciri orang meninggal husnul khatimah, dahinya dipenuh dengan keringat. Mautul mu'min min araqil jabin. Kata Nabi SAW, meninggalnya dunia seorang mukmin adalah dengan banyak keringat di dahinya. Di antara ciri husnul khatimah, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah wuqiya fitnatal qabr. Siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat akan dijauhi dari azab, dari fitnah kubur. Meninggal dalam kondisi mati syahid dalam medan pertempuran atau hal-hal yang merupakan dihukumi sebagai syahid seperti wabah dan yang semisalnya. Rasulullah SAW pernah berkata, "Ma ta'uduna syahida fikum?" Menurut kalian siapa itu yang mati syahid? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang meninggal dalam peperangan itulah mati syahid. Kata Rasulullah SAW, "Inna syuhada'a ummati idzan laqalil." Kalau yang mati syahid cuma yang meninggal dalam medan pertempuran, maka umatku yang mati syahid cuma sedikit. Qalu faman hum ya Rasulullah? Kalau gitu siapa yang mati syahid ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Yang meninggal dalam medan pertempuran mati syahid. "Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid." Barang siapa yang berjalan menempuh menuju peperangan kemudian dia meninggal, mati syahid meskipun bukan dalam peperangan. "Wa man mata fi ta'un fa huwa syahid." Barang siapa meninggal karena kena wabah ta'un, maka dia mati syahid. "Wa man mata fil batn fa huwa syahid." Barang siapa meninggal karena sakit perutnya, maka dia syahid. Ya. Dalam riwayat juga al-ghariqu syahid, yang meninggal dalam kondisi tenggelam juga mati syahid. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhada'u khamsah, yang meninggal mati syahid ada 5. Al-mat'un, yang kena ta'un wabah. Al-mabtun, yang kena penyakit perut. Al-gharaq, yang meninggal karena tenggelam. Sahibul hadam, yang meninggal karena terkena hantaman benda keras. Wa syahid fi sabilillah, yang meninggal dalam kondisi peperangan. Di antaranya tanda-tanda orang mati syahid adalah meninggal dalam kondisi dipuji oleh orang yang beriman. Dalam satu hadis kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Para sahabat berjalan melewati sebuah jenazah. Kemudian mereka memuji jenazah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib bagi jenazah tersebut. Tsumma marru bi ukhra, kemudian mereka melewati jenazah yang lain, fa asnau 'alaiha syarran, maka mereka sebut ini orang buruk jenazah ini. Fa qala wajabat, maka wajib bagi jenazah yang kedua ini juga. Umar bertanya, ya Rasulullah, ma wajabat? Apa yang wajib? Kata Rasulullah SAW, hadza athnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Ini orang jenazah pertama kalian memujinya, maka wajib dia masuk surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, yang satunya kalian mencelanya, maka wajabat lahun nar, maka wajib masuk neraka. Antum syuhadallahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Jadi kalau ada orang meninggal ternyata orang soleh, orang beriman, memujinya, menyebut kebaikan, ini tanda dia husnul khatimah, ya. Tanda husnul khatimah. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memberkahi umur kita, memberkahi amalan kita, mengistiqomahkan kita, dan semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga kita termasuk orang yang bahagia, yang jika berbuat diberi anugerah kita bersyukur, kalau kita diberi musibah kita bersabar, kalau kita bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.